Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Aku kuat, aku sehat. Aku ada semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama menikmati renungan firman Tuhan pagi ini dalam satu tema, Yesus batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa hidup kita sedang berada di tengah badai? Apakah itu badai masalah, badai kekhawatiran, atau badai penderitaan yang tak kunjung usai? Nah, dalam situasi seperti itu, rasanya kita membutuhkan sesuatu yang bisa kita pegang teguh, sesuatu yang tidak akan goyah. Hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema, Yesus batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara, tema ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala ketidakpastian dan goncangan kehidupan, kita masih memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kita baca dulu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Kita lanjut dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum dari minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Lanjut dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita di Matius pasal 7, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang membangun rumah. Orang pertama membangun rumahnya di atas batu, sementara orang kedua membangun di atas pasir. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir runtuh, tetapi rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh berdiri. Yesus menegaskan bahwa batu karang yang teguh itu adalah firman-Nya yang kita dengar dan kita lakukan. Hidup kita seperti sebuah rumah akan menghadapi berbagai badai. Badai ekonomi, badai sakit penyakit, badai masalah keluarga, badai pencobaan lainnya, badai sosial. Nah, jika kita membangun hidup kita di atas dasar yang rapuh, seperti kekayaan, popularitas, atau kekuatan diri sendiri, maka saat badai datang, semuanya akan runtuh. Namun jika kita mendirikan hidup kita di atas Yesus Kristus, Sang batu karang, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Dia tidak akan pernah goyah. Kita baca tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dengan jelas menyatakan bahwa batu karang itu ialah Kristus. Dia adalah sumber air kehidupan rohani yang memuaskan dahaga kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Di tengah gurun kehidupan yang kering dan melelahkan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kasih dan kuasa-Nya
yang menyertai kita. Dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah. Penulis dalam Mazmur 18 juga dengan lantang memuji Tuhan sebagai gunung batu, kubu pertahanan dan perisai. Ini adalah gambaran dari perlindungan dan keamanan yang sempurna. Puji Tuhan, saat kita merasa terancam dan rapuh, kita dapat berlindung padanya. Dia adalah benteng yang tak terkalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah dan lakukanlah firman-Nya. Ini bukan hanya tentang mendengar khotbah setiap hari Minggu, tetapi juga membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sama seperti fondasi yang harus terus diperkuat. Hubungan kita dengan Yesus harus terus dipelihara melalui apa? Melalui doa. Melalui pujian, mulut kita memuji Tuhan, memperkatakan firman, dan penyembahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Saat badai datang, dorongan pertama kita mungkin adalah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun saat itulah kita harus sepenuhnya bersandar kepada Yesus. Yakinlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Setiap pencobaan yang datang kepada kita hanya untuk menguji iman yang murni kepada Tuhan. Hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Kita tidak bisa mengendalikan datangnya badai. Tetapi kita bisa memilih di atas dasar apa kita membangun hidup kita. Mari kita jadikan Yesus sebagai satu-satunya dasar yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti, Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Haleluya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, Dia tempat perlindungan yang aman bagi jiwa kita. Jika hari ini kita merasa sedang mengalami kegoyahan dalam jiwa kita atau sedang menghadapi badai yang besar, datanglah kepada Yesus. Bangunlah kembali hidup kita di atas firman-Nya. Percayalah, Dia akan menopang dan menguatkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Yesus tempat perlindungan kita yang teguh, bahkan membawa kita sukacita, menikmati damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami, memampukan kami, menikmati kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.